Pernah nggak sih kamu dengar kasus-kasus aneh yang awalnya cuma bisikan kecil, terus pelan-pelan berubah jadi urban legend besar? Bukan yang horor jump scare, tapi mitos yang makin dipikir, makin nggak masuk akal. Nah, kembali lagi di kasus Approaching Science. Hari ini kita bakal bahas satu misteri yang sempat bikin warga satu komplek apartemen di Cina ketakutan. Kasus ini dikenal dengan nama Misteri Apartemen Lantai Pertama. Kamu tahu perasaan waktu pertama kali pindah ke apartemen baru nggak? Pas survei unit ada beberapa hal yang wajib di checklist, kayak cahaya matahari masuk dengan sempurna, tetangga yang kelihatan ramah, gedungnya bersih, rapi, dan aman. Rasanya kayak, wah, ini tempat yang selama ini kita cari nih. Begitu juga dengan yang dirasakan penghuni gedung apartemen ini. Awalnya, semua terasa sempurna, sampai mereka benar-benar menempati apartemen ini. Karena setelah itu, semuanya mulai terasa janggal. Semuanya dimulai dari 4 penghuni lantai dasar. Mereka sering ketemu di lorong, di lobi, atau di halaman kecil depan gedung. Awalnya obrolan mereka ringan. Udara pagi di sini enak ya? Lalu, satu dari mereka nyeletuk, tapi aku akhir-akhir ini susah banget tidur. Yang lain langsung berhenti dan saling menatap. Lah, aku juga loh. Tetangga unit lain pun bilang, aku malah hampir gak bisa tidur sama sekali. Aneh, gak ada suara bising, gak ada renovasi, gak ada tetangga yang berisik. Tapi, semua orang di lantai pertama tidurnya berantakan. Di hari yang lain, salah satu penghuni bicara perlahan. Suamiku bilang aku lebay karena kepikiran ini. Tapi anjing kami terus menggonggong ke arah lorong. Seharian, sepanjang malam, berdiri di depan pintu, menatap lorong. Dan seorang penghuni lantai 2 menjawab, "Tunggu, aku gak tinggal di lantai ini. Tapi anjing-anjing kami juga begitu." Setiap anjing yang lewat satu titik tertentu di lorong lantai pertama, mereka mendadak berhenti, menggonggong histeris, menolak untuk jalan, sampai harus ditarik paksa. Bahkan anjing yang paling kalem sekalipun juga begitu. Akhirnya para pemilik anjing berkumpul buat eksperimen, dan hasilnya semua sama, tanpa terkecuali. Anjing-anjing itu panik di titik yang sama. Di gedung itu ada satu tetangga legendaris. Kita sebut saja Anti Dabwi. Dia tipe orang yang tahu semua urusan di gedung. Bau masakanmu aja dia hafal. Pintu kebuka dikit, kepalanya langsung nongol. Suatu hari dia bilang, "Aku tinggal di sini udah 20 tahun. Tapi lorong lantai pertama sekarang semakin aneh." Katanya, begitu masuk lorong itu, rasanya panas banget. Seperti berdiri di oven, padahal temboknya dingin. Kalau berdiri di tengah lorong, rasanya seperti ada uap panas. Mulailah orang-orang berpikir, ini dia lagi menopos, atau memang ada yang salah di lorong ini? Mulailah muncul berbagai rumor yang beredar. Katanya, ada yang pernah mati dan gentayangan di lantai pertama. Anjing-anjing yang ketakutan karena bisa lihat arwah. Gedung ini berhantu, terutama di lorong lantai dasar. Kemudian, suatu hari, ada satu tetangga yang cerita. Di kota sebelah, setahun lalu ada gempa kecil. Katanya gempa besar akan segera menyusul. Dan orang-orang langsung mengkaitkan antara anjing yang katanya bisa mendeteksi gempa. Lalu, banyak orang nggak bisa tidur di sini, dan lorong yang terasa panas dan aneh. Akhirnya, warga melapor ke pemerintah, dan mengejutkannya, pemerintah menanggapi dengan serius. Ahli gempa didatangkan, hasilnya tidak ada tanda gempa di sini. Lalu, tidak lama kemudian, muncul teori lain. Jangan-jangan ada sumber air panas di bawah gedung yang biasa disebut geothermal spring. Warga malah excited. Wah, gimana ya kalau apartemen kita ada pemandian air panasnya?
Pemerintah setempat datang, mengecek, dan berkata, tidak ada sumber air panas di sekitar sini. Akhirnya, pada bulan Agustus 2010, di hari yang hujan, tanpa ada kebakaran, terdengar suara mobil pemadam datang, akses ke dalam gedung ditutup, warga berkumpul di luar, petugas masuk dengan alat-alat yang bunyi, bip, bip. Beberapa menit kemudian, mereka keluar. Kami sudah tahu penyebabnya. Bukan hantu, bukan gempa, bukan mata air panas. Gedung ini adalah bangunan lama. Dulu, saat sedang dibangun, kabel listrik dipasang ilegal di bawah lantai tanpa prosedur yang sesuai standar. Seiring berjalannya waktu, ada kabel yang terbuka, maka saat hujan air akan merembes ke tanah. Terjadi aliran listrik di satu titik itu. Orang-orang yang melewatinya semua memakai sepatu. Paling cuma terasa sensasi hangat. Tapi anjing, langsung kena sengatan listrik ringan dari tanah. Makanya, mereka berhenti, menggonggong, dan menolak jalan. Bukan karena hantu, tapi karena mereka kesetrum. Saat sesuatu terasa aneh, kita seringnya mikir, karena hantu dulu, kutukan dulu, konspirasi dulu, baru terakhirnya pakai logika. Dan ini bukan cuma soal gedung ini. Budaya Asia memang penuh mitos. Takut bicara soal kematian, percaya pesan berantai, bukan karena bodoh, tapi karena terkadang itu lebih mudah untuk kita terima